Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis saham pilihan pemirsa di layar televisi Anda. 4 saham pilihan tampaknya didominasi oleh saham-saham dari barang baku ini. Ada MBMA direkomendasikan buy on weakness 374, resisten hingga ke 496, Antam dengan rekomendasi yang sama, supportnya di 2450, resisten hingga ke 2910, MAPI dari retail 1470, resisten hingga ke 1505, buy if break. Sementara Raja dari energi, buy on weakness 2310, resisten hingga ke 3010. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertama MBMA Pak. Intraday hari ini sempat tertekan di sesi pertama, kemudian berbalik menguat. Namun pasca penutupan ini laju penguatannya lebih ke arah terbatas. Analisis dan pertimbangan untuk MBMA masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak. Oke, baik. Kalau kita lihat memang MBMA ini masih berada di fase downtrend ya. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi volume selama 2 hari belakangan ini, posisi pergerakan dari MBMA volumenya masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. MACD-nya cukup menarik meskipun masih berada di area negatif, kecenderungannya di mana dari sinyal MACD-nya ini sudah mulai menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross. Demikian pula stokastik yang sudah mulai untuk menguji ke area netralnya. Dengan demikian kami rekomendasikan untuk MBMA sendiri buy on weakness dengan area supportnya di 374 dan area resistennya di 496. Apabila nanti mampu break dari 496, maka dapat kami perkirakan untuk target terdekat dari si MBMA sendiri kami berikan di area 520 sampai ke area 580. Paling tidak untuk menutup area gap terdekatnya terlebih dahulu. Begitu Mas David. Baik, penutupan hari ini di 440 menguat di 1,38%. Intraday tadi sempat ke 462. Dari sisi supportnya dan resisten cukup lebar, Pak. Apa pertimbangannya, Pak Didit? Apakah pola baik. Kalau kita, MBMA ini memang bergerak dalam range yang cukup besar? Oke, kalau kami perhatikan ini nampaknya masih ada kecenderungan untuk MBMA kembali terkoreksi. Dengan demikian memang range support dan resistannya agak cukup lebar karena secara besarnya kami masih melihat adanya posisi downtrend dari pergerakan MBMA begitu. Baik, dari MBMA kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, ada Antam ini juga direkomendasikan buy on weakness. Oke, baik kalau kita lihat dari pergerakan Antam sendiri, ini sebenarnya kalau dari sisi besarnya ini masih berada di fase downtrend ya, dan kami melihat masih ada kecenderungan untuk Antam berada untuk terkoreksi terlebih dahulu dalam jangka pendeknya. Dengan demikian kami rekomendasikan untuk buy on weakness dari Antam sendiri dengan area support yang kami perkirakan di area 2450 atau berada di candle tanggal 4 Juni lalu begitu ya. Iya. Selama masih mampu berada di atas area tersebut, kami memperkirakan nanti area resistnya di area 2910. Karena kalau kami melihat dari sisi pergerakan MACD dan stokastiknya ini keduanya masih berada di area negatif dan waspadai stokastik ini nampaknya kecenderungannya masih rawan terkoreksi. Apabila nanti masih berhasil berada di atas area supportnya dan mampu break dari area 2910 sebagai area resistennya, maka kami perkirakan nanti untuk Antam sendiri berpeluang menguat paling tidak menguji area 3020 sampai ke area 3200 sebagai area target terdekatnya begitu. Baik Pak Didit, secara year to date tampaknya Antam hari ini dengan koreksi di 8% ini sudah menyentuh ke level terendahnya secara year to date Pak. Bagaimana Anda melihat laju dari Antam jika skenario-nya pelemahan masih terus berlanjut, Pak Didit? Oke, kalau misalnya kalau kita lihat secara year to date memang betul ini pergerakan Antam masih kecenderungannya melemah dan ada gap yang kami perkirakan berada di level 2340 sampai 2360. Apabila nanti jebol dari area supportnya, break area supportnya, nampaknya Antam akan menguji ke area gap tersebut terlebih dahulu yakni di 2340 sampai 2360 terlebih dahulu. Begitu Mas David. Baik. Saham pilihan yang kedua pemirsa sudah disampaikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Untuk saham selanjutnya Pak kita akan coba
ulas juga saham yang Anda rekomendasikan. Kali ini dari sektor yang berbeda, Pak. Dari retail ini, ada MAPI. Pertimbangannya, buy if break di level berapa? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan MAPI dalam jangka pendeknya ya, kalau kita perhatikan dari 11 Mei lalu, ini kecenderungannya masih bergerak di fase sideways-nya dari pergerakan MAPI sendiri. Namun volume yang terjadi ini relatif cukup tinggi, masih cenderung volatil dari MAPI sendiri, dan kalau kita lihat dari pergerakan stokastiknya ini sudah mulai menyempit dan Hmm. berpeluang terjadinya golden cross di area negatif. Kami berikan area support untuk MAPI sendiri di 1470 dengan resisten yang berada di 1505. Jadi apabila nanti mampu break dari 1505, maka dapat kami perkirakan untuk target terdekat berikutnya berada di 1515 sampai ke 1540 untuk pergerakan MAPI. Karena nanti teman-teman juga perlu memperhatikan dari sisi volumenya, apakah Hmm. ada blow of volume atau tidak menjelang break resistennya, seperti itu. Pak Didi, dari sisi pola seperti apa Pak untuk MAPI? Di sepanjang bulan Mei ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak, dan sempat bergerak di atas level 1.600-an. Oke, kalau kita lihat memang sepanjang Mei ya, 2026 pergerakan MAPI ini kecenderungannya berada di fase uptrend-nya, dan kalau kita perhatikan memang ini terjadi adanya pergerakan harga yang signifikan di tanggal 7 dan 8 Mei, di mana terjadi penguatan ya, 4,8% dan 12,36%. Namun demikian, dengan adanya penguatan yang cenderung signifikan ini, pergerakan MAPI berikutnya ini masih berada di fase sideways-nya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman investor apabila nanti break dari area resistnya yang kami perkirakan berada di area 1505 terlebih dahulu, seperti itu. Baik, penutupan hari ini flat di 1485 dan sempat ke intraday tertinggi di 1.500, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak. Anda rekomendasikan Raja ini dari Energi, buy on weakness. Oke, baik. Kalau dari Raja sendiri, ini kecenderungannya masih berada di fase downtrend ya, dan dapat kita perhatikan selama 5 hari belakangan ini masih didominasi dengan munculnya tekanan jual. Bahkan hari ini pergerakannya atau dari sisi volumenya pun ini cenderung meningkat ya, dari tekanan jualnya sendiri. MACD-nya kalau kita perhatikan masih berada di area negatif, nampaknya masih rawan untuk terkoreksi begitu, Mhm. dengan pergerakan dari sisi stokastiknya yang juga masih mengarah ke area oversold-nya. Dengan demikian nanti dapat diperhatikan untuk pergerakan dari Raja sendiri, di mana area support kami berikan di level 2310 Iya. untuk Raja sendiri, dan untuk area resistnya kami berikan di 3010. Kenapa supportnya agak cukup jauh? Karena kami masih melihat adanya peluang koreksi dari pergerakan Raja yang dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness begitu ya. Dan apabila nanti mampu break dari 3010, maka dapat kami berikan area target penguatan terdekatnya berada di levelnya 3.300 sampai ke levelnya 3.460 terlebih dahulu. Seperti itu Mas David. Baik, hari ini Raja koreksi cukup dalam pada atas 10% dan ditutup di 2.640. Secara year to date tampaknya hari ini juga intraday terendahnya setelah di perdagangan awal tahun di 8.100. Artinya sudah lebih dari 50% pemangkasan laju penguatan dari posisi tertinggi secara year to date. Pak Didit, analisisnya seperti apa? Oke, kalau kita melihat memang secara year to date-nya, ini pergerakan Raja masih cenderung downtrend begitu ya, dan kami melihat kalau kita lihat dari posisi weekly-nya, nampaknya masih ada peluang untuk Raja membentuk lower low-nya lagi, paling tidak nanti untuk menguji di area 2060 sampai ke area 2140 untuk menguji area MA 200 secara weekly-nya. Dengan demikian, maka kami berikan dulu support terdekatnya di 2310. Apabila nanti masih mampu berada di atas area tersebut, maka dapat dimanfaatkan untuk trading dalam jangka pendek terlebih dahulu untuk buy on weakness begitu. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada MBMA, Antam, MAPI, dan juga Raja. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Tampaknya harga saham gabungan masih melemah di atas 4% pemirsa. Dan pemirsa, saat ini harga saham gabungan tepat di penutupan sesi kedua
Kita akan coba update tepat pada pukul 16 lewat 16 menit. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah dalam di 4,52% pemirsa di level 5.342,137. Intraday terendah hari ini di 5.317,908. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 5486,311. Sementara level tertinggi hari ini dan masih bertahan di zona merah ketika pelemahan terpangkas di 5.523,942. Sementara market cap semakin menyusut di 9.438,620 triliun rupiah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan tertekan makin dalam. MNC 36 melemah di 5,84%, Jakarta Islamic Index tertekan di 5,71%, LQ45 5,0% minus di 527. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Industri melemah di 6,39%, infrastruktur di 6,29%. Infrastruktur kontributor terbesar Telkom hari ini anjlok 14%, transportasi dan logistik melemah di 5,58%, keuangan 2,82% dengan kontributor utama BBCA dan juga BBRI. Top gainers, TPIA melesat di 1.605, PSHB juga melaju di 540, ASPR ditutup menguat di 167 dan Adaro Mineral di 1450. Nilai transaksi dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. BBCA, BBRI nilai transaksi di atas 3 dan 1 triliun rupiah. Telkom hari ini anjlok di atas 14% dan Antam hari ini melemah ke 2530. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama di perdagangan hari selanjutnya.